Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mubarakah, wabil khusus para asatidzah, para sesepuh dan segenap DKM yang saya muliakan, dan semoga insyaallah semua dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh di pagi hari yang mubarak ini kita bisa duduk bersama untuk mengikuti ta'lim rutin yang semoga insyaallah menambah keberkahan dalam hidup kita, khususnya berkah ilmu yang manfaat, berkah umur, berkah rizki yang luas, serta berkah keturunan yang saleh dan salihah. InsyaAllah yang saya pilih untuk kita baca pagi ini adalah nasihat nomor 174. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin ya rabbal alamin. Berkata Syekh Ahmad ibnu Athaillah Al-Iskandari dalam kalam hikmah nomor 174, apa kata beliau? Wurudul faqati a'yadul muridina. Wurudul faqati, datangnya kesempitan, kesulitan, kepepet. Faqat itu ya kondisi kepepet. A'yadul muridina, menjadi hari raya. A'yad jam'u idin adalah bentuk jamak dari kata id yang artinya hari raya. Bagi para muridin, jamak dari kata murid. Murid itu maknanya sama dengan salik. Jadi al-muridin ay as-salikin. Atau bisa juga diberikan ta'rif, definisi al-muridin atau al-murid itu man lahu iradah fil bidayah wa laysa lahu iradah fin nihayah. Al-murid dalam istilah tasawuf itu seorang yang memiliki iradah, kehendak, keinginan untuk menuju Allah pada awal permulaan perjalanannya. Walaysa lahu iradah fin nihayah, tetapi pada akhir perjalanannya menuju Allah dia sudah tidak punya iradah apa-apa lagi. Dia sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Sebab yang diinginkan hanya iradahnya Allah lah yang menggerakkannya.
yang masuk ke hatinya. Itu definisi al-murid atau as-salik. Nah, nasihat nomor 174 ini, jadi terjemahannya, saat datangnya kesempitan, keadaan kepepet, itu justru menjadi hari raya bagi seorang murid yang menempuh perjalanan spiritual menuju Allah. Nah, ini kalimat hikmah yang indah. Kenapa beliau menggunakan atau meminjam istilah hari raya, a'yad? Hari raya itu kan gambaran waktu di mana orang merayakan kegembiraan. Betul ya? Ya, kemarin hari raya kurban, kita bergembira, nyate, makan daging. Hari raya Idul Fitri kita bergembira, ya, makan enak, baju baru, bagi-bagi angpau dan lain sebagainya. Nah, kenapa saat datangnya musibah dan kesulitan justru menjadi hari raya? Nah, ini menarik untuk dikaji. Umumnya hari raya hari bergembira, bukan hari datangnya kesulitan. Sebab seorang murid atau seorang salik yang mencintai Allah itu memandang musibah itu berbeda dengan kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang melihat musibah, ujian, kesempitan itu sesuatu yang membuat sedih dan susah. Nah, kebanyakan kita seperti itu. Tapi para murid, para salik faham bahwa datangnya musibah dan kesempitan itu adalah anugerah yang agung dari Allah, yang melalui musibah itulah justru dia diangkat derajatnya oleh Allah. Maka karena mendapat anugerah yang besar, mereka rayakan itu, mereka syukur, mereka berbahagia. Ya, justru biasanya mereka itu takut kalau hidup itu terlalu mulus, terlalu datar, flat, lancar-lancar saja. Rezekinya lancar terus, badannya sehat terus, kerja, dagang, mulus terus, itu mereka takut. Biasanya itu mudah membuat mereka jatuh dan lupa kepada Allah. Nah, ini saudara-saudara, bagaimana perspektif dan cara pandang seorang yang bertasawuf itu sebetulnya begitu. Tidak membenci musibah, justru menerima musibah dengan kegembiraan. Maka dalam syarahnya dikatakan, alam tara annal balaya tukhmidun nufusa wa tudhiluha wa tudhishuha an talabi hududhiha. Tidakkah kau lihat dan kau renungkan bahwa melalui musibah dan ujian itulah biasanya nafsu manusia itu dikendalikan, ditundukkan, diberi pelajaran untuk tunduk melalui musibah. Hawa nafsu kita potensinya itu tidak terkendali
kalau hidup itu senang terus. Makanya diberi musibah dan ujian oleh Allah untuk membuat hawa nafsu kita ini menjadi tunduk, dipaksa tunduk. Ya, karena orang kalau sudah kepepet, kesombongannya baru akan hancur. Kesombongan itu salah satu ekspresi hawa nafsu yang paling mendasar. Ya. Nah, kalau sudah bisa menurunkan ego dan kesombongan, menggantinya dengan ketawaduan dan kehinaan di hadapan Allah, yang dalam bahasa tasawuf disebut az-zillah, ya. Lawan dari al-izzah. Az-zillah itu kehinaan, kerendahan di hadapan Allah, kesadaran bahwa dia itu hina di hadapan Allah. Barulah pertolongan Allah datang. Maka dalam Al-Quran dikatakan, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Dan sungguh Allah memberikan pertolongan kepada kalian pada peristiwa perang Badar, wa antum azillah, saat kalian itu azillah, lemah, rendah, hina. Nah, ini ayat dalam ilmu tasawuf diambil istifadah, diambil faedahnya, bahwa an-nusrah dari kata nasarakumullah, pertolongan Allah, itu baru diberikan kalau orang dalam keadaan zillah, ya, sudah bisa menjatuhkan kesombongan dan ego serendah-rendahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapat anugerah terbesar dari Allah dan tertinggi berupa Isra Mi'raj yang tidak Allah berikan kepada nabi siapapun sesudah beliau dijatuhkan oleh Allah dalam musibah yang paling berat. Ya, ditinggal wafat istrinya Sayyidatina Khadijah, juga pamannya Abi Talib. Dakwahnya ke Taif gagal, dibalas dengan lemparan batu dan cacian. Itu bertubi-tubi saudara-saudara, dalam rentang waktu tidak sampai 1 tahun, hanya beda berapa bulan. Musibah Abu Talib, lalu Siti Khadijah. Taif juga begitu, dakwahnya gagal, dilempar batu. Maka tahunnya kemudian kita kenal dengan nama apa? Amul Huzni, tahun penuh kesedihan. Tapi itulah justru yang menyebabkan beliau diangkat paling tinggi, mendapat Isra dan Mi'raj, bisa langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin berat musibahnya, semakin tinggi rewardnya, balasannya. Ada sahabat Nabi namanya Imran ibnu Husain, pakai sad, radhiyallahu an. Itu sama Allah diuji dengan sakit falij. Falij itu kalau kita terjemahin bahasa orang Tebet, mati separuh. Ya, bahasa Tebet mati paruh. Kalau bahasa medisnya apa tuh, saya juga kurang paham tuh. Ya, pokoknya mati separuh. 30 tahun di tempat tidur tidak bisa bangun, mohon maaf. Ia pipis di situ, BAB di situ, Pak. Itu sahabat Imran ibn Husain, pakai sad ya. Padahal yang menarik, sahabat Imran bin Husain itu salah satu sahabat yang diberi karamah Allah
doanya mustajab, sangat mustajab. Banyak orang datang bertamu kepada beliau minta doa, kalau didoakan beliau mustajab. Dah yang belum dapat jodoh didoakan beliau cepat jodohnya. Yang dagang pengen laris didoakan laris dagangnya. Yang mau bisnis datang, yang sakit datang minta doa beliau sembuh, mustajabah. Alhamdulillahnya zaman beliau belum ada caleg gitu. Kalau ketahuan caleg bahaya, model sahabat Imran yang mustajab itu doanya. Ya, kiai sekarang yang nggak begitu mustajab aja doanya dimintain doa sama caleg ya. Apalagi sahabat Imran bin Husain. Nah yang aneh kan beliau doain orang manjur, beliau sendiri 30 tahun sakit lumpuh separuh, nggak bisa bangun, nggak sembuh-sembuh ya. Sehingga sahabat lain bertanya, Imran, Anda ini kan Masya Allah tamunya dari mana-mana datang minta doa mustajab, kok Anda sendiri nggak minta sama Allah biar sembuh gitu. Itu kalau di kitab Riyadhus Shalihin ada ceritanya itu, hadis tentang sahabat Imran bin Husain yang sabar diuji sakit 30 tahun mati separuh itu. Kata beliau, aku pernah sebetulnya minta didoakan Nabi langsung sembuh, tapi aku kemudian nggak mau sembuh. Aku minta ya Rasul, dah biarin aja kayak dulu aja saya. Kenapa? Begini, selama aku sakit 30 tahun tidak bisa bangun dari tempat tidur ini, tiap hari malaikat datang bertamu ke rumahku, menyampaikan salam, ngobrol. Jadi beliau dikasih karomah sama Allah, tamunya itu para malaikat yang silih berganti berkunjung ya, mengunjungi beliau, bercakap dengan beliau. Itu beliau bisa lihat langsung, ngobrol sama malaikat. Tapi saat aku pernah sembuh itu, begitu aku sembuh, malaikat nggak datang lagi. Makanya aku nggak mau. Aku tidak mau sehat tapi malaikat tidak lagi berkunjung ke rumahku. Lebih baik aku sakit seperti ini tapi Allah berikan aku kemuliaan, malaikat datang terus tiap hari. Lah ini Pak, sahabat tahu kesulitan musibah itu zahirnya saja, tapi hakikatnya itu anugerah dari Allah yang membuat derajatnya semakin diangkat Allah. Nah ini memang harus punya ilmu untuk faham ini, memang ya tidak bisa semudah itu. Dalam syarah kitab Al-Hikam ini ada cerita juga seorang ulama namanya Asy-Syaikh Khair An-Nassaj, namanya Khairuddin An-Nassaj. Itu gelar yang menunjukkan profesi. Kadang-kadang ulama itu di belakangnya itu belum tentu menunjukkan tempat, nisbatnya belum tentu kepada tempat atau kampung kelahirannya, tapi kadang-kadang alnya itu nisbatnya kepada profesinya ya. An-Nassaj itu artinya dari kata nasaj, ulama yang kerjanya tukang tenun. Ada ulama ahli tafsir Al-Quran yang mengarang kitab Ahkamul Quran, namanya Imam Al-Jassas, itu madhab Hanafi, alim itu terkenal. Itu Jassas itu bukan kampung, tapi profesi beliau tukang jual bata dan gamping. Jassas itu dari kata jisun, gamping ya, buka material lah kalau bahasa kita. Jadi ulama-ulama dulu itu ya punya profesi kerjaan yang
macam-macam. Satu ketika beliau masuk ke masjid, ada seorang sufi, ya katakan seorang zuhud dan sufi yang biasa di masjid itu, begitu melihat beliau masuk langsung mencium tangannya, memegangi tubuh beliau sambil nangis, lalu minta doa beliau, minta kasih sayang beliau, tolonglah sayangi saya, doakan saya ini diuji sama Allah dengan ujian yang sangat besar. Ta'attaf alayya ya Syekh, fa inna mihnati azimah, tolong Anda bermurah hati kepada saya, doakan saya ini ujiannya besar dan berat Syekh. Lalu An-Nasaj bertanya, lah ujian Anda apa? Ujiannya faqitul bala wa fustu bil afiyah. Ujiannya yang bikin zahid dan sufi ini sedih itu karena dia yang tadinya miskin dijadikan kaya sama Allah, yang tadinya sering sakit kena musibah sekarang badannya sehat. Bingung nggak sampean? Ada ulama nangis sedih karena bilangnya diuji sama Allah. Ujiannya apa? Ujiannya dikasih kaya, dikasih sehat. Itu buat mereka ujian yang bikin sedih. Jadi mereka pengennya kayak dulu aja. Saya sering sakit, saya nggak punya duit, itu lebih mereka senangi. Nah, aneh ya, Masya Allah ya. Kita coba compare dengan ya pandangan hidup manusia modern yang selalu berorientasi kepada materi. Sampai-sampai orang modern itu kan membuat parameter indeks kebahagiaan itu kan pertama tingginya penghasilan dan materi ya. Pokoknya materi ujung-ujungnya. Negara Swiss itu saudara-saudara, tahu Swiss ya? Tahu kan? Ya, Pandeglang ngulon terus. Itu negara dengan GDP tertinggi di Eropa. Kalau saya baca kira-kira per kapitanya, pendapatan per kapitanya tertinggi di Eropa, kurang lebih 700.000 US dollar per tahun lebih. Jadi kalau kita rupiahin nih, rupiah kita lagi anjlok soalnya ya, jadi gede banget tuh. Rata-rata per kapita, per kepala di sana itu penghasilannya setahun berapa? 700.000 US. Rupiah lagi 16.000 nih ya, lebih 11 sampai 12 miliar pendapatan rata-rata. Itu tertinggi, salah satu tertinggi di Eropa ya. Tapi data juga mencatat, Anda bisa googling nanti, Swiss juga negara tertinggi di Eropa tingkat bunuh dirinya ya. Income per kapitanya tertinggi di Eropa, tapi tingkat bunuh dirinya juga paling tinggi. Nah ini loh, ini kita ingin ya coba membuktikan apa betul ukuran kebahagiaan orang modern itu ya sahih atau tidak. Ternyata batal itu dengan fakta itu. Semakin tinggi pendapatannya bukan semakin bahagia, malah yang ada lebih banyak yang bunuh diri. Itu Swiss. Jangan jauh-jauh Eropa, Asia, Jepang itu tertinggi tingkat bunuh dirinya nomor 1, diikuti Singapura di Asia.
Padahal dua negara ini dua negara dengan income per kapita tertinggi di Asia. Ya. Apa itu yang disebut bahagia? Oh, buktinya pada bunuh diri, stres. Di Jepang malah lebih parah lagi. Gak cuman banyak yang bunuh diri, stres. Mereka itu saking stresnya mungkin ya. Ya Allah. Kemungkinan besar potensi untuk regenerasi, reproduksi itu mandek. Karena rata-rata orang Jepang nggak mau punya anak, ya kan? Nggak mau punya anak. Apa itu istilah sekarang? Child free ya, kata anak milenial. Ya Allah. Nabi Muhammad SAW, ya, menurut kita siapa manusia paling bahagia di dunia? Siapa? Menurut keyakinan kita ya pasti Nabi Muhammad SAW. Coba tengok, apa kira-kira Nabi itu hidupnya mewah? Makan 3 kali sehari seperti kita? Beliau makan sehari sekali aja belum tentu sehari sekali. Yang sering puasa, atau kalau nggak puasa pun ya paling sehari itu makan sekali, Pak. Rumah ya jauh sama kita. Anda tahu tuh rumahnya yang jadi raudhah itu yang jadi makam ya, di raudhah itu ya segitu itu rumah yang beliau tempati bersama Siti Aisyah. Tapi beliau orang yang paling bahagia. Buktinya apa? Bukti yang tidak terbantahkan, beliau manusia yang wajahnya paling berseri-seri, selalu tersenyum. Siapa saja yang berjumpa selalu melihat wajah beliau itu basam, dihiasi senyum terus. Ya, kita kan senyumnya kalau pas ada orang bayar utang doang. Ya, banyakan manyunnya sih kita daripada senyumnya. Nabi loh, kuncinya apa? Materi bukan, kemewahan bukan. Kalau begitu apa? Kebahagiaan yang hakiki? Ya karena kebahagiaannya bersumber dari sesuatu yang transendental, yaitu kedekatan rohani dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hidupnya selalu dilandasi syukur kepada Allah. Makanya hidupnya paling bahagia. Kita ini kan kebalik cara berpikirnya. Kita baru mau syukur kalau sudah senang. Padahal nggak begitu konsepnya. Anda syukur dulu, nanti baru hidup Anda senang. Jangan nanti saya bersyukurnya kalau duit udah banyak, udah begini. Kalau Anda berharap seperti itu, nggak akan kesampaian. Kapan syukurnya? Tapi syukur dulu dengan apa yang sudah Allah berikan, nanti pasti senang. Nanti baru bahagia. Jangan mengejar kebahagiaan dan kesenangan dulu, baru mau bersyukur. Ya Allah ya. Nah, terakhir saya tutup dengan satu kisah yang inspiratif. Seorang ulama besar yang diuji Allah antara hidup dan mati, tapi kemudian ujian hidup mati itu membuatnya melahirkan karya monumental. Qadil Qudah Nasiruddin Al-Baydawi namanya. Ya, Qadil Qudah itu hakim agung, pemimpin para qadhi. Imam Baydawi namanya ya, nama pendeknya Imam Baydawi. Baydawi itu nama daerah beliau, kota Bayda atau daerah Bayda. Itu masuknya wilayah Azerbaijan. Ya dulu ikut Persia, ya memang dekat Iran memang, provinsi Azerbaijan itu. Hidup tahun
sekitar tahun 600-an Hijriah. Sudah lama berarti ya. Seorang alim besar. Beliau juga pernah diuji sakit sama Allah sampai koma, belum meninggal. Rupanya dokternya itu salah diagnosa, Pak. Menganggap Imam Baidawi sudah meninggal, padahal masih koma. Ya mungkin alatnya nggak secanggih sekarang. Divonis, wah ini sudah meninggal ini. Akhirnya ya dimandikan, dikafani, disolatin, dikubur seperti mayit yang meninggal. Nah begitu baru dikubur sama Allah, dikasih bangun dari komanya Imam Baidawi itu. Kaget dong beliau, ya Allah, karena beliau sendiri merasa belum mati kok saya udah dikubur. Wah kurang ajar ini, katanya beliau. Saya belum mati sudah dikubur. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, kalau kau masih berikan aku selamat keluar dari kuburan ini, aku nazar. Ini kan berarti betul-betul antara hidup mati, ya kan? Ya, kalau enggak ketolongan ya mati beneran. Masih hidup dikubur. Kalau kau berikan aku kesempatan selamat hidup bisa keluar dari kuburan ini, aku nazar, aku janji akan menulis kitab tafsir ya Allah. Gak lama habis doa datang orang yang gali kubur beliau. Siapa? Rupanya orang ini profesinya tukang mencuri kain kafan mayit yang baru dikubur. Gitu ya. Jadi kalau di Arab itu dulu ada ya perbuatan jelek, menggali kuburan orang yang baru meninggal itu, diambil kafannya dijual, Pak. Ya itu cerita masyhur zaman dulu di Arab. Kalau di Indonesia kan katanya yang suka gali kuburan orang yang meninggalnya malam Jumat Kliwon, apa malam Selasa Kliwon, katanya buat apa? Pesugihan ya, pelet ya. Beda lagi kalau Indonesia ya. Gali, alhamdulillah ada yang nyelamatin beliau, digali, beliau bangun dong, duduk. Kaget yang gali. Wah, kaget setengah mati, dikira ini saya setan. Sudah mau lari dipanggil sama Imam Baidawi, "Bang, saya bukan setan, Bang. Saya orang beneran. Saya masih hidup. Abang gak usah lari. Saya tahu tujuan abang kan mau ambil kain kapan kan. Saya terima kasih udah digali kuburnya. Saya selamat. Silahkan abang ambil kain kafan, saya ikhlas. Tapi sebelum abang ambil kain kafan saya minta tolong abang ke rumah saya yaitu di pojokan sono, ambilin salin dulu buat saya gitu. Yang kalau nggak dibawain salin ntar saya kayak tuyul dong ya. Telanjang. Itu cerita nyata ya dalam biografi beliau itu. Akhirnya karena masih dikasih kesempatan hidup, beliau menulis kitab tafsir 3 jilid besar, namanya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, tapi lebih terkenal dengan sebutan Tafsir Baidawi. Nah, kalau kitabnya aslinya judulnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, 3 jilid. Ini kitab babon tafsir, kitab induk tafsir yang semua ulama kita di Indonesia pasti baca, ngaji nih. Kitab klasik tafsir ini. Sayangnya kitab ini sekarang udah nggak banyak dibaca di pesantren. Dulu kiai-kiai di pesantren pasti baca kitab ini, ya. Nah itu yang terakhir ya. Di musibah itu pasti Allah siapin ganti ya selama kita siap menerima musibah itu dengan sebaik-baiknya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, moga-moga ini ngaji pagi hari menjadi ilmu yang manfaat, barakah untuk kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina wa na'udzu bika min hali ahli an-nar ya Fattah ya Mu'in iftah lana ilmal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.